Bab 76. Daun menganggukkan kepalanya, merasa sedikit kecewa. Uang Zeke sebenarnya milik Lacey dan keluarganya, sedangkan kekuatannya dipinjam secara kebetulan. Jadi dia tidak sehebat yang kukira. Dia hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa karena keluarga Lacey. Hari semakin larut, jadi Daniel dan istrinya pergi tidur setelah mengobrol dengan Daun sebentar. Sementara itu, Lacey membawa Daun ke kamarnya untuk tidur. Daun berbisik, mungkin sebaiknya aku tidur di sofa. Kau tamuku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu tidur di sofa? Lacey menolak. Biarkan Zeke tidur di sofa malam ini. Bodoh, kamu perlu memikirkan apa yang telah kamu lakukan hari ini. Zeke memasang wajah polos. Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya pikirkan? Lacey melirik ke kamar tidur orang tuanya. Mereka orang tuaku, bukan milikmu, oke. Zeke sadar bahwa Lacey menyalahkannya karena memperebutkan perhatian orang tuanya, dan merasa cemburu. Tapi aku tidak bisa menahannya jika mereka bersikeras bersikap begitu baik padaku. Downey berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Karena Depok, tempat dia dulu bekerja, ditutup, dia harus mencari pekerjaan lain. Meskipun Lacey mengusulkan agar Dawn bekerja di pabrik bajanya, yang terakhir menolak. Bagaimanapun, dia adalah lulusan PhD. Dia berencana untuk bekerja selama 2 tahun untuk mendapatkan beberapa pengalaman sebelum dia mendirikan perusahaan teknologi. Kalau tidak, itu akan membuang-buang kualifikasi akademisnya. Lacey dan keluarganya sedang sarapan ketika keributan di luar rumah mereka menarik perhatian mereka. Hannah melihat keluar jendela dan melihat sekelompok tetangga berkerumun dalam lingkaran, mendiskusikan sesuatu. Dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Setelah makan beberapa suap lagi, dia meletakkan peralatan makan dan berkata, aku akan turun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia turun, dengan Daniel mengikuti. Lacey merasa geli. Saya pikir mereka tidak akan pernah mengubah cinta mereka untuk ikut serta dalam perjalanan. Zeke tersenyum. Inilah hidup. Mereka hanya menikmatinya. Berpura-pura marah, Lacey berkata, mari kita kesampingkan itu. Apakah Anda merenungkan tindakan Anda tadi malam? Zeke terkuras secara emosional. Mulai sekarang, istriku adalah yang terpenting. Aku milikmu sepenuhnya. Lacey tersenyum penuh kemenangan. Itu lebih seperti itu. Cepat makan. Kita harus pergi bekerja setelah ini. Hannah, yang turun ke bawah untuk menyaksikan keributan itu, dengan cepat mengetahui apa yang terjadi. Ternyata putra tetangga mereka, Madison Burke, telah membeli BMW baru yang harganya lebih dari 500.000. Para tetangga mengolesi Madison. Madison, BMW ini sangat mewah. Pasti sangat nyaman untuk duduk di dalamnya. Anda dapat menikmati hidup Anda mulai sekarang. Menjadi mobil paling mahal di lingkungan kami sekarang, itu telah meningkatkan tingkat lingkungan kami. Mark sangat kaya di usia muda. Saya yakin masa depannya yang cerah menanti. Apakah Mark punya pacar? Kebetulan keponakanku masih lajang. Madison menikmati dihujani pujian, wajahnya membengkak penuh kebanggaan. Sementara itu, Mark sedang menyalakan petasan di dekatnya untuk merayakan pembelian mobil barunya. Sederhananya, itu untuk mengingatkan tetangga bahwa dia telah membeli mobil baru. Sambil cemberut, Hannah bergumam, apa hebatnya membeli mobil baru. Omong-omong, Hannah dan Hales dulu memiliki konflik soal tempat parkir, dan sampai hari ini, mereka masih tidak berbicara satu sama lain bahkan ketika mereka bertemu di jalan. Karena itu, Hannah tidak tega melihat musuh-musuhnya memamerkan kekayaan mereka. Tak disangka, bisikannya terdengar oleh Madison, yang kemudian bertanya dengan nada sinis, apa yang kamu katakan, Hannah? Bab 77. Tidak ada, jawab Hannah santai. Bagaimana menurutmu tentang mobil baru kita? Tanya Madiun. Hannah memberikan jawaban setengah hati, tidak buruk. Ini mobil baru, jadi tentu saja bagus. Madison pamer. Ngomong-ngomong, Hannah, kamu sudah mengendarai mobil yang sama selama hampir 10 tahun, dan mobil itu sudah lama tersingkir dari pasar. Sudah waktunya kamu membeli mobil baru. Hannah menjawab dengan cemberut, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Putra Madison, Mark, mengejek, Daniel, kamu harus pindah mobilmu. Aku butuh tempat parkir ini.
Mengapa saya harus memindahkan mobil saya? Daniel bertanya dengan acuh tak acuh. Mark menjawab, mobil baru saya berharga lebih dari 500.000. Saya tidak ingin tergores. Tidak masalah jika mobil Anda tergores karena sudah tua. Anda bisa memarkirnya di mana saja. Selain itu, ini adalah tempat umum, jadi Anda tidak berhak memilikinya sendiri. Mendengar ini, Daniel mendidih karena marah. Dengan jarak tempuh di bawah 100.000 km, mobil saya masih baru. Ini masih mobil meskipun tidak baru seperti milik Anda. Tidak ada yang ingin mobil mereka tergores. Pada saat ini, Zeke tiba-tiba terdengar berkata, "Ayah, apa yang mereka katakan itu benar. Mobil kami memang sudah sangat tua." Semua orang berusaha menahan tawa mereka mendengar ini. Pasti ada yang salah dengan kepala menantu Daniel. Dia benar-benar mengambil sisi orang luar bukan Daniel. Haha. Apa yang aneh? Daniel dan Hannah sangat malu. Lacey diam-diam mencubit Zeke dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Zeke menambahkan, Ayah, aku akan mengirim seseorang untuk membawa mobil ini ke tempat pembuangan sampah nanti. Ayah tidak perlu khawatir. Haha. Kerumunan tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin pria ini berpikir untuk membawa mobil ini ke tempat pembuangan sampah? Hannah kesal sekaligus malu, tidak tahu harus berkata apa. Daniel ingin mengubur kepalanya di pasir untuk menyembunyikan rasa malunya. Apa yang Zeke lakukan? Pada saat ini, seorang pria dengan rambut disisir ke belakang berjalan melewati kerumunan. Dia datang dengan dua pria, masing-masing membawa tas kerja. Akhirnya saya menemukan Anda, Tuan Williams. Pria itu berjalan ke arah Zeke, terengah-engah. Pria itu tidak lain adalah pemilik restoran barat. Dia datang untuk mengembalikan Zeke 10 juta yang dia tinggalkan di restoran. Zeke menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebagai pengakuan. Merasa penasaran, Lacey bertanya, siapa mereka, Zeke? Pria itu buru-buru menjawab dengan hormat, oh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pemilik restoran Rive Gauche, dengan nama belakang, Wallace. Tuan Williams makan di restoran saya kemarin dan meninggalkan uang di sana. Aku datang untuk mengembalikan uangnya. Lacey berkata dengan nada meminta maaf, maaf atas masalah ini, Mer. Wallace. Anda bisa saja menelepon, dan kami bisa mengangkatnya sendiri. Pria itu berpikir, lupakan saja. Restoran saya menjadi buncit setelah dia pergi sekali. Bisakah kita bertahan jika dia pergi lagi? Meskipun berpikir begitu, dia tidak berani menunjukkannya. Dia berkata dengan sangat gentar, bukan apa-apa. Adalah tugas kita untuk mengirimkannya. Dia kemudian meletakkan 3 koper di bagian depan BMW dan membukanya satu persatu. Tuan Williams, Anda telah meninggalkan total 10 juta dolar di restoran saya. Semuanya ada di dalam tas kerja ini. Silakan periksa. Saya akan kembali dan mencari sisa uangnya jika jumlah di sini salah. Semua orang ternganga melihat uang itu karena terkejut. Suasana seketika menjadi tegang. Zeke melirik koper dan berkata, Bu, Ayah, kamu bisa mengambil uang ini untuk membeli mobil baru nanti. Buang saja mobil lama ke tempat pembuangan sampah. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, kamu harus menghabiskan 10 juta dolar ini, karena tidak ada tempat untuk menyimpannya di rumah. Ayah, Bu, ada apa denganmu? Hannah baru sadar setelah Zeke memanggil mereka beberapa kali. Berlari dengan cepat, dia menutup tas kerja, dan berteriak pada Daniel, Daniel, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Cepat dan buka pintu mobil. Bab 78. Daniel buru-buru mengeluarkan kunci mobil dan membuka pintu. Hannah kemudian memasukkan semua uang itu ke dalam mobil dan mengunci mobilnya. Baru kemudian dia akhirnya merasa lega. Setelah itu, dia berkata dengan nada mencela, Zeke, kamu harus berhenti menjadi pelupa. Bagaimana kamu bisa begitu lalai dan kehilangan uang sebanyak itu? Aku akan berhati-hati lain kali, Bu. Zeke tersenyum. Sementara itu, semua tetangga tercengang. 10 juta adalah keberuntungan besar. Tabungan hidup mereka bahkan tidak pernah bisa mencapai 1/10 dari itu. Tapi Zeke, tidak sengaja, meninggalkan uang di restoran. Mereka bahkan akan membeli mobil dengan 10 juta. Tampilan,
kekayaan, yang tidak disengaja mengejutkan mereka. 500.000 BMW yang baru dibeli Hales sekarang relatif lusuh. Madison dan Mark sangat malu, mereka ingin menjadi tidak terlihat. Sebelum kerumunan itu kembali sadar, seorang pria berperut buncit menyikut kerumunan itu untuk pergi ke Zeke. Jadi Anda tinggal di sini, Tuan Williams. Pria berperut buncit ini adalah pemilik depot. Dia tidak bisa menerima bahwa Zeke telah membuat perusahaannya bangkrut hanya dengan sepatah kata. Oleh karena itu, dia datang untuk memberi Zeke sejumlah uang, dengan harapan Zeke akan menyelamatkan perusahaannya. Zeke melirik pria berperut buncit itu. Apa masalahnya? Pria berperut buncit menjelaskan niatnya dengan senyum menyanjung, Tuan Williams, Anda tidak sengaja meninggalkan 10 juta di perusahaan saya kemarin. Saya di sini untuk mengembalikannya kepada Anda. Kerumunan dibuat terdiam. 10 juta lagi. Sial, perbandingan adalah kesenangan yang mematikan. Alih-alih menantu laki-laki, keluarga Hinton tampaknya mendapatkan ATM berjalan. Hannah memerintahkan, Daniel, tunggu apa lagi? Cepat buka pintu mobilnya. Dengan tangan gemetar, Daniel melakukan apa yang diperintahkan. Hannah terus memberi perintah padanya. Tidak ada lagi ruang di dalam mobil. Buka bagasinya. Kesombongan ini terlalu berlebihan. Daniel melanjutkan untuk membuka bagasi dengan gemetar. Dia berpikir dalam hati dengan senyum pahit, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya jika kamu ingin melakukan sesuatu seperti ini lagi, Zeke bodoh. Kau tahu aku punya penyakit jantung. BMW yang baru dibeli Hales mulai dengan raungan dan melesat pergi. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan bahkan berpikir untuk pindah. Setelah berurusan dengan urusan di lingkungan itu, Zeke dan Lacey naik taksi ke pabrik baja karena mobil tua itu penuh dengan uang tanpa ruang untuk mereka berdua. Saat di dalam taksi, Lacey tiba-tiba berkata, Zeke, telepon orang tuaku. Suruh mereka menyetor 20 juta di bank, dan gunakan sekitar 500.000 hingga 600.000 untuk membeli Mercedes-Benz. Kenapa kamu tidak memanggil mereka sendiri? Zeke bingung. Lacey menjawab, apakah menurut Anda orang tua saya akan mendengarkan saya? Itu benar. Zeke merenung sejenak. Namun, saya sarankan kita membeli Rolls-Royce Phantom seharga 10 juta. Kualitas Mercedes-Benz tidak begitu bagus. Saya membaca berita beberapa waktu lalu tentang kebocoran oli di mobil baru mereka. Lacey bersikeras. Mobil mewah semacam itu bukanlah sesuatu yang kita mampu dapatkan Mercedes kali ini. Zeke tidak punya pilihan selain menyerah. Oke, terserah apa katamu. Pada saat ini, sebuah iklan tender untuk proyek 10 miliar Schneiders sedang diputar di radio di dalam taksi. Zeke bertanya, Lacey, apakah Anda tertarik untuk menawar proyek besar keluarga Schneider ini? Lacey menghela napas. Apakah keluarga Schneider akan bekerja dengan pabrik baja kecil seperti milik kami untuk proyek sebesar ini? Zeke menyemangatinya, coba saja. Kamu tidak akan tahu jika tidak mencobanya. Lacey berkata sambil berpikir, lagi pula, saya punya waktu selama periode waktu ini. Saya hanya akan mengerjakan proposal penawaran. Siapa tahu. Mungkin ada keajaiban. Puff. Sopir taksi tidak bisa menahan tawa. Pasangan ini sangat sombong. Bab 79. Konstruksi Hamilton di kota O'Hare. Jackson datang ke perusahaan lebih awal seperti biasanya. Dia juga mengincar proyek Love in Avalon City yang diluncurkan oleh keluarga Schneider, jadi dia ingin mengawasi dan mendesak karyawannya untuk menyelesaikan proposal penawaran untuk proyek tersebut sesegera mungkin. Jika mereka memenangkan tender, keluarga Hamilton akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut dan terus melangkah lebih jauh. Sekretarisnya menghampirinya untuk memberinya secangkir kopi, dan berbisik, Tuan Hamilton, saya telah mengetahui apa yang Anda minta. Lacey memang tertarik untuk menawar proyek Love in Avalon City dan saat ini sedang bekerja pada proposal penawaran. Jackson mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak ingin Lacey ikut tender. Jika pabrik Lacey berkembang, dia tidak akan bisa memaksa Lacey untuk menikah dengannya. Secara teori, pabrik baja kecil Lacey tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender. Tetapi setelah Zeke membawa pesanan 100 juta dari keluarga Schneider terakhir kali, Jackson curiga bahwa Zeke memiliki semacam koneksi khusus. Karena itu,
dia harus menangani masalah ini dengan serius. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikan Lacey mengikuti tender. Sambil mengerutkan kening, dia mulai berpikir keras untuk membuat rencana. Segera, matanya menyala ketika ide yang layak muncul di kepalanya. Dia buru-buru berkata kepada sekretarisnya, pergi dan undang Adam dan Jeremy. Beritahu mereka tentang sesuatu yang penting. Sekretaris itu segera menganggukkan kepalanya dan pergi melakukan pekerjaannya seperti yang diperintahkan. Tak lama kemudian, Adam dan Jeremy diundang ke rumah Hamilton. Adam khawatir. Jeremy, menurutmu kenapa Jackson meminta kita untuk datang? Jeremy menghela napas. Aduh, itu pasti karena Lacey lagi. Ketika Zeke memalsukan kematiannya terakhir kali, Jackson juga pergi ke pemakamannya. Dia dengan jelas mengatakan di tempat bahwa dia ingin kita mengirim Lacey kepadanya dalam 10 hari, atau dia akan melakukannya. Menemukan cara untuk berurusan dengan keluarga kita. Ini hari ke-9 hari ini. Adam sudah kehabisan akal. Ya ampun, gadis ini sangat menjengkelkan. Pecundang yang dia dapatkan bahkan tidak layak untuk menjilat Jackson. Kenapa dia begitu keras kepala? Aku tidak akan pernah melepaskannya jika keluarga kita terlibat karena dia. Jeremy berkata, sebenarnya tidak sulit untuk membuat Lacey menikah dengan Jackson. Adam bertanya dengan penuh minat, apa maksudmu? Apa kau punya cara untuk meyakinkan Lacey? Jeremy menyarankan dengan cara yang mesum, ketika dorongan datang untuk mendorong, kita bisa membius Lacey dan membuatnya tidur dengan Jackson. Adam menatap Jeremy dengan mata busuk. Nyah. Dia menambahkan, Lacey adalah keponakanmu, bagaimana kamu bisa berpikir untuk melakukan hal tercela seperti itu padanya? Merasa bersalah, Jeremy buru-buru berkata, ayah, aku hanya mengatakan. Aku tidak benar-benar akan melakukannya. Pada saat ini, Jackson masuk. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang. Adam bangkit dan menyapa dengan hormat, Tuan Hamilton, Anda di sini. Silakan duduk. Jackson mengambil tempat duduk dan menawari mereka berdua rokok. Hinton, saya mengundang Anda untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Bagaimana persiapannya di pihak Lacey? Saya siap menikahi Lacey kapan saja. Adam memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Tuan Hamilton, jangan khawatir. Saya pasti akan membujuk Lacey ketika saya kembali. Dia terlalu bingung bagaimana caranya. Jackson menghela nafas kecewa. Ini bukan pertama kalinya kamu mengatakan ini padaku. Apakah kamu pikir aku masih akan mempercayainya? Adam tersipu malu. Bagaimana kalau aku mengarahkanmu ke arah yang benar? Mata Adam langsung berbinar. Hamilton, apakah Anda punya cara untuk meyakinkan Lacey? Bab 80. Jackson berkata, kudengar Lacey akan mengikuti tender proyek Love in Avalon City. Aku ingin kau mencuri proposal penawarannya dan menggantinya dengan yang lain. Aku akan mengambilnya dari sana. Adam bingung. Hamilton, apa tujuan melakukan hal seperti itu? Sejujurnya, dilihat dari skala pabrik baja Lacey, mereka bukan ancaman bagi Anda dalam tender. Selain itu, apakah dia akan berubah pikiran bahkan jika dia proposal penawaran ditukar? Sambil tersenyum acuh tak acuh, Jackson mencondongkan tubuh ke telinga Adam dan menggumamkan beberapa patah kata. Wajah Adam menjadi pucat setelah mendengar kata-katanya. Hamilton, bukankah terlalu berisiko untuk melakukan ini? Seluruh keluarga saya mungkin terlibat jika semuanya berjalan ke selatan. Jackson meyakinkannya, jangan khawatir, saya akan menanggung semua risikonya. Adam merenung sejenak. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, oke, kali ini saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Tuan Hamilton. Setelah meninggalkan keluarga Hamilton, Jeremy segera memanggil putrinya, Lily. Lily, aku punya tugas untukmu. Bekerjalah di pabrik Lacey. Lacey bekerja lembur untuk menyelesaikan proposal penawarannya, sedangkan Zeke, setelah menjadi penjual, diberi peran lain oleh Lacey, yang merupakan inspektur kualitas. Pada saat ini, Zeke berkeliaran di sekitar bengkel, mengawasi para pekerja. Tepat ketika tangan Lacey penuh, Lily masuk ke kantornya. Lacey, kamu sibuk. Setelah melihat Lily, Lacey merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak ada hal baik yang datang dari Lily setiap kali dia datang. Jadi, seharusnya tidak ada pengecualian juga kali ini.
Dia sedikit waspada. Yah, aku agak sibuk. Kenapa kamu tiba-tiba datang, Lily? Lily tersenyum pura-pura. Sebagai sepupu, bukankah seharusnya aku datang mengunjungimu? Lily kemudian meletakkan 2 kotak, Six Walnut, yang dibawanya ke atas meja. Lacey, kamu harus minum lebih banyak. Ini bagus untuk otak. Lacey meletakkan pekerjaannya dan berkata, terima kasih. Serius, Lily, kenapa kamu ada di sini? Lily menghela nafas. Lacey, saya tidak dapat menemukan pekerjaan sekarang, jadi saya ingin bekerja di pabrik baja Anda. Hah? Lacey mengernyitkan alisnya. Lily ingin bekerja di pabrik baja saya. Dengan standar tinggi Lily, mustahil baginya untuk tertarik bekerja di pabrik baja sekecil itu. Oleh karena itu, reaksi pertama Lacey adalah pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Namun, dia tidak tahu motif apa yang mungkin dimiliki Lily. Lily terus memohon padanya. Tolong bantu saya, Lacey. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan dan tidak melakukan apa-apa di rumah baru-baru ini. Setiap hari, ayah saya mendesak saya untuk pergi kencan buta, yang sangat menjengkelkan. Saya akui bahwa saya dulu sangat jahat. Untukmu, dan aku minta maaf tentang itu. Lacey menjadi lembut. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga, dia tidak bisa menolaknya. Selain itu, sekarang setelah pabrik baja meningkat, dia benar-benar membutuhkan bakat. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Well, kamu bisa mulai sebagai juru tulis, dan gaji bulanan standarmu adalah $4.000. Pergi dan susun laporan produksi bulan lalu, dan serahkan padaku. Lily menganggukkan kepalanya dengan semangat. Tidak masalah. Setelah memberinya instruksi, Lacey Hinton kembali mengerjakan proposal penawaran. Baru pada pukul 8 malam dia akhirnya menyelesaikan proposal penawaran. Setelah meregangkan tubuhnya, Lacey bersiap untuk mengirim proposal penawaran kepada keluarga Schneider. Namun, Lily tiba-tiba menghampirinya, bertanya, mau kemana, Lacey? Lacey menjawab dengan jujur, saya akan mengirimkan proposal penawaran kepada keluarga Schneider. Lily berkata dengan penuh semangat, Lacey, biarkan aku mengirimkannya kepada mereka. Aku akan melewati keluarga Schneider saat aku pulang. Lacey ragu-ragu. Proposal penawaran ini sangat penting dan rahasia, jadi dia sangat khawatir untuk memberikannya kepada Lily.